Liu Meng memiliki mata Odin. Zhao Donglei tampak terkejut setelah melihat ini. Kejutan tulus yang menyebar di wajah Zhao Donglei membuat Green senang melihatnya. Untuk tidak menampilkan dirinya terlalu kasar, dia mencoba untuk menekan kegembiraannya sedikit dan hanya menanggapi dengan santai. Saya yakin Anda tidak melihat itu datang. Sok Zhao Donglei berubah menjadi kebingungan dan jadi dia bertanya, saya pikir Anda mengatakan hanya mereka yang memiliki darah lantai murni yang dapat melatih keterampilan ini. Cucu Anda adalah campuran, bukan? Green menjatuhkan semua kepura-puraan dan mulai terlihat sangat sombong. Dia berkata, sudah kubilang dia anak ajaib. Dan dia jenius. Bahkan kadang-kadang saya percaya bahwa pembelajarannya tentang mata Odin adalah halusinasi aneh saya. Jika dia bisa belajar mata Odin, maka dia bisa belajar sutra ungu Manor. Zhao Donglei tidak memberikan tanggapan terhadap ini. Dia tahu seberapa kuat mata Odin dan dia menimbulkan kekhawatiran di hatinya. Melihat anggota keluarga yang tidak murni darah dapat mempelajari keterampilan ini mengejutkan. Kepercayaan Zhao Donglei pada kemampuan Hansen untuk memenangkan pertarungan ini sebenarnya telah ditekan beberapa tingkat. Mata Odin bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Liu Meng tidak hanya memiliki darah lantai mengalir melalui dirinya, tetapi dia memiliki darah Anda juga. Jika saatnya tiba ketika dia mempelajari mata Odin dan sutra ungu Manor, kita akan menciptakan manusia yang paling menakutkan. Dia tidak akan terhentikan. Green tidak berusaha untuk menaklukkan semangat kekanak-kanakannya atas prospek ini. Zhao Donglei hanya bisa mengeluarkan senyum kecut sebagai jawaban dan berkata, jadi apakah Anda akan membiarkannya bertarung? Green mengangkat bahu berkata, teman lama, jangan katakan itu. Liu Meng sendiri di medan perang sangat bersemangat. Mata ketiganya yang hitam memiliki pupil putih. Itu memancarkan kualitas mistik tertentu. Aku melihatmu telah membuka 2 kunci gen. Aku akan membuka 2 juga. Seolah-olah mata ketiga Liu Meng telah melihat menembus Hansen. Tentu Hansen mengangguk dan melemparkan sutra Dongsuan. Ani masih di sela-sela menjadi sangat gugup. Dia mulai mengakui bahwa ini bukan lagi sesi latihan tradisional. Jika salah satu dari mereka terluka, akan ada banyak masalah. Dia tidak menginginkan apapun selain berdiri, berlari ke arah mereka dan membuat mereka berdua berhenti. Tepat ketika dia memilih untuk melakukan hal itu, pengurus rumah tangga muncul di sampingnya. Ani, tolong jangan ganggu para pejuang. Tonton pertandingan. Pengurus rumah seperti biasa berbicara dengan sopan santun. Dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia duduk dan bersiap untuk menyaksikan pertarungan dalam kecemasan yang mengerikan. Dia tidak ragu-ragu mematuhi perintah pengurus rumah tangga karena apa yang dia rasakan darinya. Sementara dia memang lembut, ada kekuatan tertentu yang memenuhi tepat di bawah permukaan. Dia percaya itu bukan kekuatan yang seharusnya beresiko membuatnya kesal. Tinju Hansen seperti meriam saat kekuatan Sonic dan Guntur meledak di udara. Dia berlari menuju Liu Meng. Bersama Sonic Thunder Fan, Hansen melemparkan Heavenly Go pada pendekatannya dan menggunakan mereka sebaik mungkin. Tubuh mekanik Liu Meng tidak berusaha untuk menghindari serangan itu, dan sebagai gantinya hanya mengangkat lengannya untuk menerima punch Sonic Thunder yang masuk. Penumpukan Sonic dan Guntur meledak. Petir perak bergerak cepat dan melompat di sepanjang otot Liu Meng, tetapi tidak menghasilkan kerusakan. Dan yang lebih buruk, kekuatan Sonic tidak mengacaukan aliran energinya. Namun tidak ada alasan untuk khawatir karena Hansen tidak berharap untuk mengalahkan Liu Meng dengan mudah. Dia punya rencana yang lebih besar. Sebuah jebakan dan serangan itu hanya bagian pertama dari apa yang diperlukan untuk memimpin Liu Meng ke posisi Hansen yang membutuhkannya. Saat Hansen meninju, merunduk dan menenun, Liu Meng terus berdiri diam. Murid putih itu bercahaya aneh di dahinya. Karena Hansen tangannya yang bergerak dengan presisi sempurna, setiap serangan diblokir dengan satu tangan ini. Tangan Ani berkeringat saat dia menyaksikan. Meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan, dia terkejut melihat betapa kuatnya Hansen. Lagi pula dia baru saja memasuki tempat perlindungan ketiga. Namun kekuatan Liu Meng membuatnya semakin takut. Dia tampak tak terkalahkan di hadapan Hansen.
Perasaan mendominasi yang ia keluarkan terasa luar biasa dan itu hampir menghembuskan napas dari penontonnya. Annie tidak bisa melihat cara di mana Hansen bisa mengatasi musuh ini. Annie percaya bahwa jika dia adalah orang yang bersaing dengan Liu Meng, kepercayaan dirinya akan berubah melawan intimidasi. Dia dianggap tidak bisa bertarung. Gagal sekali tidak menakutkan, tetapi kegagalan berulang dapat melemahkan hati dan pikiran. Berkelahi dengan Liu Meng adalah menderita gagal berulang-ulang. Setiap skill yang digunakan untuk melawannya akan terbukti tidak berguna. Waktunya aku akan menyerang. Setelah membloki semua serangan Hansen, Liu Meng akhirnya pindah. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Hansen seperti sepak terjang naga yang murka. Hansen memblokir tinju mengakibatkan ledakan api dan listrik. Tanpa penangguhan hukuman, Liu Meng kemudian menjatuhkan tinjunya yang lain. Itu dilingkari dalam es. Dan tiba-tiba ruang pelatihan turun ke suhu rendah. Serangan datang dengan cepat saat angin, api, dan guntur meledak dari Liu Meng. Dia seperti mesin dan setiap bagian tubuh Liu Meng memiliki kapasitas untuk membunuh. Dia mampu memanfaatkan setiap ons kekuatan secara efektif dan mengordinasikan setiap bagian dan komponen tubuhnya dengan presisi luar biasa. Segala sesuatu tentang penampilannya sangat mengagumkan, seolah-olah dia telah melampaui kemampuan manusia dan dioperasikan dengan kesempurnaan yang hanya dapat dicapai oleh mesin. Dengan tendangan dan pukulan yang dilemparkan dan tabrakan elemen yang konstan, ruang pelatihan dipenuhi dengan suara berisik pertempuran. Itu sangat keras, rasanya seolah-olah suasana dipalu ke titik puncaknya. Dia memperhatikan bahwa ketika menyerang, Hansen berhasil menjaga dengan efektif. Liu Meng tidak mampu menembus pembelaannya. Keduanya bertukar antara serangan dan pertahanan berkali-kali, dan pemenang yang menentukan tampaknya tidak mungkin untuk memutuskan. Dibandingkan dengan keganasan pertempuran awal mereka, hal-hal mulai berubah. Mereka melambat karena kelelahan, tetapi tidak ada yang cukup lelah untuk menurunkan kewaspadaan mereka. Penonton sudah lama ada di sana juga. Kegembiraan mereka telah lama menipis. Dan beberapa orang bahkan tertidur. Setelah 5 jam berjuang, tidak ada kemajuan. Pantat Annie sudah mati rasa. Saya sudah menyiapkan kamar untuk para tamu. Ikut dengan saya, pengurus rumah tangga mengumumkan. Oh, syukurlah, orang-orang mulai bosan menyaksikan mereka berkelahi. Sebagian besar pergi dengan pembantu rumah tangga begitu dia muncul. Tetapi beberapa tinggal. Beberapa jam kemudian, itu berubah setelah semakin banyak orang pergi. Hanya Annie yang tersisa. Mereka mungkin juga telah menembakkan lemparan bebas ke dalam bola basket, kecuali tidak satu pun dari mereka yang mencetak poin sepanjang waktu. Tontonan yang awalnya memikat dari pertarungan mereka telah lama hilang kegembiraannya, dan keduanya membosankan untuk diamati sekarang. Dan setelah semua waktu berlalu, tidak ada yang mampu menimbulkan kerusakan sedikit pun pada yang lain. Pertahanan mereka tidak bisa ditembus. Hansen dan Liu Meng pada titik ini terengah-engah dan berkeringat. Kelelahan mereka telah memperlambat pertarungan mereka. Tinju Hansen yang pernah bersinar seperti matahari listrik hanya menghasilkan percikan api kecil. Liu Meng hanya memiliki tangan kosongnya untuk bertarung. Buku-buku jari mereka saling bertabrakan, mengibaskan tetesan keringat saat mereka mengalir di udara. Sekarang sudah tengah malam dan masih saja pertarungan terus berjalan. Segera setelah itu gerakan mereka terpelintir dan tak satu pun dari keduanya bisa berdiri tegak. Namun tak satu pun dari mereka yang mau mengakui dan kehendak mereka yang membuat mereka terus maju. Serangan mereka yang jauh lebih lemah dari sebelumnya lebih mudah diblokir. Itu pedang Taya adalah milikku, Hansen menyatakan. Tubuh Liu Meng sangat lelah dan dia telah keluar dari mata Odin sejak lama. Liu Meng tidak mampu menghindari serangan Hansen berikutnya, terlempar ke tanah. Dengan celah di depan, Hansen naik ke atas dan berulang kali meninju wajah Liu Meng. Tidak, aku akan menang. Liu Meng berhasil mendapatkan Hansen darinya, menendang dia pergi. Itu gilirannya untuk meninju wajahnya. Pemeran pertarungan yang dulunya rumit oleh dua orang yang sangat terlatih telah dengan cepat berubah menjadi perkelahian mabuk.
Apakah kalian sudah selesai? Ani tidak bisa menonton lagi, jadi dia berdiri dan pergi. Dia tahu bahwa dengan kedua stamina mereka menjadi seperti itu, tidak ada yang akan menghasilkan banyak kerusakan pada yang lain. Praktis sudah berakhir. Dengan pembantu rumah tangga lantai di sana mengawasi proses, dia tahu semuanya akan baik-baik saja setelah dia pergi. Teman, saya tidak berpikir taruhan kita akan menyajikan hasil yang kita inginkan, ungkap Jo Donglai. Hansen harus bangga dengan kemampuannya untuk bertarung dengan cucu saya seperti ini. Sementara apa yang dikatakan Green Anggun, dia berkeringat di dalam. Dia tidak berharap Hansen bisa bertarung dengan Liu Meng sampai titik ini. Saya akan istirahat. Saya tidak tertarik menonton anak-anak bertengkar di lantai, ujar Jo Donglai. Berjalannya bersama saya, Green juga pergi. Di ruang pelatihan, keduanya menggeliat di lantai. Mereka basah kuyup seolah-olah mereka berdua berenang. Aku punya skill yang belum aku gunakan. Jika aku menggunakannya, aku akan menang sejak lama. Aku punya skill yang lebih kuat dari skillmu. Ini sangat rahasia, tetapi kamu akan segera kalah seandainya aku menggunakannya. Aku punya skill yang akan menendang pantat skillmu. Aku memiliki skill yang sangat kuat dari skillmu. Itu adalah keterampilan terkuat dan aku akan membunuhmu dengan mudah. Mereka berdua di lantai dan satu-satunya hal yang tampak bertarung sekarang adalah mulut mereka. Keesokan harinya, ketika Hansen dan Ani pergi, Liu Meng tidak terlihat. Wajahnya dipukuli dan memar. Berpikir itu tidak pantas untuk keturunan muda dari keluarga lantai untuk dilihat dalam keadaan seperti itu. Pengurus rumah tangga menemani mereka saat mereka keluar. Sebelum mereka naik kapal bintang, masing-masing pembantu rumah tangga memberikan hadiah kepada Hansen dan Ani. Dia memberitahu mereka bahwa itu adalah hadiah dari Liu Meng. Setelah duduk dan membuka bungkusan hadiahnya, Ani terkejut dengan kehadiran perhiasan yang berkilauan di dalam. Mereka telah diciptakan oleh pengrajin terbaik dari aliansi. Setelah membuka kotaknya, Hansen disambut dengan pedang yang telah diperjuangkannya untuk Liu Meng. Pedang patah bernama Taya ada di dalam. Mengapa kamu diberi pedang tembaga? Ani tidak tahu tentang pentingnya pedang ini dan dia hanya percaya itu adalah peninggalan atau karya seni. Ini adalah inti dari langkah kita. Hansen tersenyum. Apakah itu berarti kamu menangkan pertarungan? Ani tidak terlalu peduli, tapi dia masih meminta untuk berbicara. Tidak, Hansen menggelengkan kepalanya. Liu Meng tidak membuka kuncingen ketiganya selama pertarungan, dan Hansen tidak menggunakan mode Roh Super King-nya. Tak satu pun dari mereka melanggar pertahanan yang lain, dan itu menghasilkan jalan buntu. Tidak ada yang menang. Liu Meng memiliki lebih banyak poin Geno daripada Hansen. Jika Hansen memiliki poin Geno mutan dan darah suci sebanyak yang dimiliki Liu Meng, dia akan mengalahkannya tanpa masalah. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa melenyapkan mata Odin. Tapi itu juga akan menghasilkan pertarungan hidup atau mati. Kematian bisa dengan mudah terjadi. Dan melihat mereka bukan musuh, Hansen tidak melihat alasan untuk mendorong Liu Meng sejauh ini. Ani tidak bertanya lagi tentang hadiah yang diterimanya. Dia tidak tahu sifatnya, dan dia juga tidak begitu tertarik. Dia percaya itu adalah hiasan kecil yang menyenangkan dan dia puas memikirkan itu. Mengambil pedang, Hansen melihat sebuah amplop tergeletak di bawahnya. Ketika Hansen membukanya, ada perkamen putih polos di dalamnya tanpa teks di atasnya. Itu kosong. Kenapa tidak ada yang tertulis di situ? Tanya Ani. Siapa yang tahu? Jawab Hansen sambil meremas kertas di tangannya. Setelah itu, scene berganti. Hansen memutuskan untuk kembali ke shelter Duri dengan busur Ani di tangan sekali lagi dan pedang Taya. Meskipun shelter Duri belum memutuskan untuk membalas, kehadiran mereka di sana masih memprihatinkan. Untuk melemahkan mereka lebih lanjut, Hansen berencana untuk membunuh makhluk sebanyak mungkin. Menuju ke hutan, Hansen ingin mengunjungi Ti terlebih dahulu. Dia ingin belajar lebih banyak tentang shelter Duri. Sebelum dia mencapai lembah ikan, dia melihat tubuh banyak makhluk berserakan. Dan banyak lagi makhluk terkunci dalam pertempuran satu sama lain. Apa yang terjadi di sini? Hansen dengan cepat menyembunyikan kehadirannya dan menyelinap mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Seekor burung emas terbang melintas medan perang, melepaskan rentetan bilah angin untuk membunuh banyak makhluk di bawah. Hansen melihat Ti melawan makhluk dan dia terluka parah.
Memanfaatkan Taya, Hansen melompat maju ke depan untuk membuat kepala makhluk primitif keluar dari tubuhnya. Ti, apa yang terjadi di sini? Hansen bertanya sambil memeluknya. Raja Api Suci kalah perang. Thunder King mengambil Nanwish Mountain. Putra Thunder King, Thunder Devil King akan datang. Shelter Duri sudah selesai. Ti menjelaskan dengan menyakitkan. Raja Guntur Iblis, Hansen pernah membunuhnya di pangkalan roh. Sangat memalukan roh itu. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa roh yang sama sekarang mencoba untuk menaklukkan daerah ini. Aku menandatangani kontrak dengan Baron Duri. Aku tidak bisa pergi, bahkan jika itu mengakibatkan kematianku di medan perang ini. Jika kamu ingin orang-orangmu selamat dari apa yang akan terjadi, bawa mereka ke hutan dan jangan pernah melihat ke belakang, ucap Ti dengan sedih. Tetap di sini dan bersembunyi, dapatkan keamanan. Aku akan mencoba dan mengambil batu rohnya. Jika aku melakukan itu, kamu akan bebas. Hansen membawa Ti ke lokasi tersembunyi. Jangan pergi, Thunder Devil King jauh lebih kuat dari Baron Duri. Shelter Duri akan hilang, ujar Ti. Aku akan segera kembali. Hansen menyelinap ke arah Shelter Duri. Hansen merahasiakan kehadirannya dan tidak ada makhluk di medan perang yang diperingatkan akan kedatangannya. Dia membunuh beberapa makhluk yang hampir melihatnya dan segera tiba di Shelter Duri. Mayat-mayat mengotori tanah sejauh mata memandang. Makhluk mutan yang Hansen temui sebelumnya masih hidup, melakukan pertempuran, tetapi mereka tampak dalam kondisi mengerikan. Oh tidak, sepertinya penampungan Duri benar-benar akan jatuh. Hansen memanjat salah satu menara penampungan dan mengintip ke arah aula roh. Semua penghuni Shelter Duri telah dimusnahkan dan Raja Guntur Iblis sekarang mendekati aula roh dengan makhluk-makhluknya di belakang. Baron Duri berada di depan pintu masuk dan dia tampak panik ketika dia melihat Raja Guntur Iblis berjalan ke arahnya. Flame King Duri telah kalah perang dan Nanwish Mountain adalah milikku. Beri aku batu rohmu dan aku akan membiarkanmu hidup di bawah komandarku, ucap Thunder Devil King. Tidak, terima kasih, jawab Baron Duri dengan dingin. Raja Guntur Iblis tertawa dan menyatakan dia memiliki banyak istri dan kamu hanya satu nama dalam daftar itu. Aku adalah putra seorang kaisar dan jadilah salah satu istriku. Baron Duri segera mengeluarkan botol kristal. Itu mengandung zat seperti air yang segera dilemparkan ke lantai. Segera tanaman merambat ungu tumbuh dan mengilingkari jalan mereka di seluruh tanah aula roh. Tanaman merambat itu seperti ular bangkit untuk menyerang Raja Guntur Iblis dan para pengikutnya. Hansen terkejut melihat makhluk darah dewa milik Raja Guntur Iblis terluka oleh tanaman merambat. Sedangkan mereka yang di bawah kelas darah dewa langsung dibunuh. Begitu banyak makhluk telah dikalahkan oleh tanaman merambat. Tidak ada penyerang yang bisa melakukan apapun untuk membebaskan diri. Botol apa itu? Ini sangat kuat. Hansen telah melihat tanaman merambat itu sebelumnya. Tetapi jelas baginya bahwa botol yang dilihatnya sekarang telah memperkuat kekuatan mereka. Raja Guntur Iblis memusnahkan salah satu tanaman merambat dan berkata, Raja Api sangat mencintaimu untuk menyediakan botol itu untukmu. Kau matilah. Baron Duri memegang botol seperti tongkat orkestrasi. Dia melakukan tanaman merambatnya, mengangkatnya untuk menyerang Raja Guntur Iblis dengan keganasan yang lebih besar. Dia melakukan tanaman merambatnya, mengangkatnya untuk menyerang Raja Guntur Iblis dengan keganasan yang lebih besar. Thunder Devil King memanggil palu Guntur sebagai tanggapan. Dia menghancurkan sejumlah besar tanaman merambat dan berkata, kamu terlalu lemah, bahkan dengan botol itu, usahamu sia-sia dan tidak berdaya. Aku akan mengambil harta kelas roh raja ini dan menggunakannya dengan benar, dengan efektivitas yang kamu tidak bisa. Palu petir diaktifkan oleh petir Thunder Devil King. Kekuatannya menyetrum dan membakar tanaman merambat dengan mudah. Semua makhluk yang kemudian bisa bereaksi menyerang tanaman merambat. Dan di bawah amarah pengepungan yang tiba-tiba itu, tanaman merambat sepertinya tidak akan bertahan lama. Banyak tanaman merambat dihancurkan oleh Raja Guntur Iblis dan makhluk-makhluk itu. Baron Duri menuangkan lebih banyak cairan ajaib itu sebagai tanggapan, menumbuhkan lebih banyak tanaman merambat. Setelah beberapa tuangan lagi, botol itu berkapasitas setengah dan tetap saja dia tidak membuat kemajuan terhadap mereka yang telah menyerang tempat perlindungannya. Tanaman merambat ditebang tanpa kesulitan besar bagi Thunder Devil King. Baron Duri mulai terlihat putus asa. Dia benar-benar terlalu lemah untuk menggunakan botol suci secara efektif. Karena itu tidak melakukan apapun untuk menghentikan kemajuan agresif musuh.
Palu petir juga bukan senjata biasa. Hansen percaya itu pasti memiliki kekuatan yang sangat besar untuk dengan mudah menghancurkan tanaman merambat Baron Duri. Namun hati Hansen berdebar kencang. Botol suci Baron Duri tidak diragukan lagi adalah harta yang langka. Sedangkan palu Thunder Devil King adalah senjata Geno tingkat tinggi. Bahkan jika itu sedikit lebih lemah dari botolnya, senjata roh itu setidaknya harus memiliki level darah dewa. Hansen ingin melawan mereka berdua, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara dia bisa melakukan itu tanpa menggunakan modis Super King Spirit. Tapi modis Super King Spirit hanya bertahan 3 detik dan tidak banyak yang bisa dia lakukan dengan jendela peluang sekecil itu. Hansen menonton pertarungan, perlahan-lahan mendekati Raja Guntur Iblis. Bahkan jika Hansen berhasil mendapatkan botol suci, dia tidak akan bisa lepas dari kemarahan Raja Iblis Guntur dan makhluk-makhluknya. Jadi dia memperhatikan mereka dengan seksama. Dia akan menunggu saat yang tepat di mana dia bisa menggunakan body Super King Spiritnya untuk membunuh Thunder Devil King. Jika dia melakukan itu akan mengirim roh kembali ke batu rohnya. Pasukan roh akan lari ketakutan. Jika dia beruntung, Raja Guntur Iblis bahkan mungkin meninggalkan palu. Senjata Geno berbeda dari jiwa binatang, karena itu adalah benda fisik yang layak setiap saat. Jika kamu menjatuhkan senjata Geno, siapapun bisa mengambilnya dan menggunakannya. Dia juga tidak ingin melupakan ancaman yang ditimbulkan oleh Baron Duri. Dia ingin menunggu sampai dia menghabiskan semua air dalam botol suci. Dia juga akan menjadi waktu yang diharapkan Raja Guntur untuk lengah, yang mengarah ke saat yang tepat bagi Hansen untuk menyerang. Ini dia, momen itu tiba, dan karenanya Hansen menyamarkan dirinya dan mendekati Raja Guntur Iblis dari belakang. Hansen telah bertarung dengannya sekali sebelumnya, jadi dia akrab dengan gerakan roh. Tapi tetap saja roh itu tidak menggunakan palu itu terakhir kali mereka bertarung, dan Hansen tahu dia harus waspada ketika menghadapinya. Untuk membunuhnya dengan cepat dan menghindari masalah sebanyak yang dia bisa, Hansen tahu dia harus membunuh Raja Guntur Iblis. Jika dia tidak bisa mengakhiri dengan cepat, dia harus berhadapan dengan banyak makhluk darah dewa. Dan itu adalah sesuatu yang dia belum cukup percaya diri untuk melakukannya. Baron Duri sementara itu berkinerja buruk. Pasukan anggur hampir semuanya habis dan botol itu tidak memiliki setetes pun tersisa. Tanaman merambat juga tidak lagi melindungi aula roh. Seekor ular merah menghancurkan dinding tanaman merambat dan meraih Baron Duri. Dia terlalu lemah untuk menghindar. Botol itu milikku. Raja Guntur Iblis tampak seram seperti dia senang saat dia mengambil botol itu dari tangannya. Baron Duri tidak punya harapan dan dia ingin yang lebih dari menghancurkan diri sekarang. Saat dia akan melakukan hal itu, cahaya putih keemasan muncul di belakang Raja Guntur Iblis seperti letusan gunung berapi yang tiba-tiba. Raja Guntur Iblis ketika dia mengintip ke matanya, permukaan kaca mereka menunjukkan pentulan berkedip dari sesuatu di belakang. Dia terkejut. Cahaya putih dan wajah tampan itu tampak familiar. Dia telah berulang kali bermimpi tentang hari ketika dia bisa menghancurkan dan selamanya menceramahi wajah cantik itu. Tetapi sekarang setelah dia bertemu roh itu lagi, dia hanya bisa merasakan ketakutan. Raja Guntur Iblis ingin berbalik dan memukul bayangan terang yang muncul di belakangnya, tetapi sudah terlambat. Legfish putih menakutkan terbang ke bagian belakang kepalanya. Dalam sepersekian detik, kepala itu hanyalah melon yang hancur. Wajahnya telah benar-benar cacat dan dia bahkan belum mendapat kesempatan untuk melawan. Sebelum dia bisa mengayunkan palu sebagai pembalasan, dia telah terbunuh. Makhluk-makhluk yang telah menyerang tempat penampungan dan menumpahkan penghuniannya tiba-tiba mulai melarikan diri dalam ketakutan. The King, seru Baron Duri dengan gembira. Di matanya, Hansen adalah roh raja terbesar, paling kuat yang pernah dikenal. Di tingkatnya, dia tidak tahu bahwa itu adalah manusia di balik topeng. Meraih palu guntur, Hansen melompati kepala Baron Duri dan berlari melewati aula rohnya. Hansen belum mengambil botolnya. Sebagai gantinya, dia fokus pada mendapatkan batu rohnya dari patung di dalam aula. Dengan cepat, Baron Duri mendatangi idolanya itu. Saya, Baron Duri, bersedia untuk tunduk dan menawarkan kesediaan mutlak kepada seorang guru baru. Saya bisa menjadi pelayan yang paling setia. Baron Duri berlutut di depan Hansen tanpa keengganan. Tetapi ketika dia dikombinasikan dengan batu roh, dia menyadari sesuatu. Dia tidak berlutut di hadapan idolanya yang paling dikagumi. Roh terkuat di kelasnya, The King, ini adalah manusia. Dan itu bukan sembarang manusia. Itu adalah manusia yang paling dia benci. Apa?
King adalah manusia. Baron Duri berpikir dengan sangat tak percaya. Tetapi proses menjadi bawahannya sudah dimulai. Dia berubah menjadi mawar dan menghilang ke laut jiwa Hansen. Hansen mengambil botol suci dan berpikir dalam hati, sempurna. Lalu Hansen berlari kembali dari tempat penampungan dan turun ke tempat dia meninggalkan Ji. Beberapa hari kemudian di shelter bawah tanah.